Oke, halo Sobat Polikopi, selamat datang di ruang ngobrol santai tetapi tetap kritis bersama kami, Center of Politics and International Studies, atau bisa biasa disingkat Polis, di podcast Polikopi yang sebelumnya sudah dimulai ya, dimulai di episode pertama. Sekarang kita akan ada di episode jilid atau jilid kedua. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang pasti relate banget buat banyak dari kita, mahasiswa, bahkan dosen juga ya, atau masyarakat umum. Khususnya kamu-kamu yang Anda atau kamu yang lagi kerja banting tulang sambil ngurusin orang tua dan mungkin juga lagi bantuin adik-adik kamu yang sedang sekolah. Nah, Polikopi jilid kedua ini kita akan membahas atau membawa tema yaitu Sandwich Generation dan Miskin Tujuh Turunan, mitos atau fakta. Nah, sebagai pengantar ya, pengantar sebentar, kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang garis besarnya, apakah kemiskinan itu nasib, sebatas nasib, atau memang ada struktur atau bahasa politisnya didesain secara diam-diam yang bikin kita, yang membuat kita itu tetap dalam kondisi miskin atau di bawah. Mengapa juga banyak anak muda hari ini merasa terjebak jadi generasi penyambung hidup? Bukan cuma buat dirinya, tetapi juga buat dua generasi sekaligus. Di sini, saya, Ivan, sebagai host, telah ditemani oleh narasumber, yakni Rohmat Aldi Purnomo, atau boleh saya panggil Mas Aldi, boleh Mas? Aman, aman, aman. Aldi aja nggak Oke, apa-apa. oke, Mas Aldi lah biar enak ya. Mm-mm. Oke, sekilas ya, sekilas mengenai Mas Aldi bahwa narasumber di dalam Polikopi jilid kedua ini, beliau saat ini menjadi dosen ekonomi pembangunan Universitas Tidar. Sebelumnya, Mas Aldi sempat menempuh jenjang S1 ilmu ekonomi dan studi pembangunan, melanjutkan S2 ilmu ekonomi di universitas yang sama yaitu Universitas Jenderal Sudirman, dan terakhir dia menamatkan S3 ilmu ekonomi di Universitas 11 Maret atau UNS. Oke, sebagai apa ya, mengawal ya, pertanyaan untuk mengawal ini, gini Iya. Mas, judulnya kan miskin tujuh turunan nih. Eh, Nah, maksudnya tuh adalah kemiskinan yang diturunkan. Ini mungkin nggak sih Mas, atau hanya sebagai apa ya? Hanya sebagai lelucon atau bagaimana Mas menurut jenengan? mm-mm. Ini saya saya apa tak aku ini enaknya ya. Bebas sih, saya aja lebih enak ya. Nggak apa-apa Nanti di aja. belakang layar. Oke, kalau aku melihat dari beberapa hal yang sudah coba kami teliti sebenarnya, kemudian kami melihat beberapa teori-teori yang relevan, kemudian kami juga mendiskusikan dengan beberapa rekan sejawat ataupun para lulusan-lulusan, sebenarnya ya ini mungkin. Kenapa saya katakan mungkin gitu ya? Karena dalam perspektif ekonomi, khususnya ilmu ekonomi, kemiskinan ini kan bersifat multidimensional ya. Kalau teman-teman yang pernah belajar ekonomi pasti pernah dengar kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dan terkadang sering bersifat lintas generasi. Artinya apa? Akan ada beberapa variabel-variabel yang bisa mempengaruhi, dan juga sebenarnya variabel yang kita percaya ini, misalkan kayak pendidikan itu harapannya berpengaruh. Namun di beberapa aspek variabel yang kita percaya itu menjadi tidak berpengaruh. Jadi akses yang bisa kita katakan eksklusif terhadap pendidikan, atau akses yang bisa terhadap pendidikan, ataupun bahkan akses yang terbatas terhadap pendidikan, kemudian ada kesehatan, kemudian ada modal ekonomi, dan juga kesempatan kerja. Nah ini ngomongin kesempatan kerja yang layak, sebenarnya yang harapannya dapat diwariskan dari orang tua ke anak-anaknya. Walaupun itu juga multidimensi ya. Kadang juga kita beberapa kali diskusi dengan sampel, baru kemarin saya diskusi di area Wonolelo, itu salah satu UMKM kopi juga. Ini kami sedang mengerjakan beberapa hal untuk pengembangan di sana. Dan pertanyaan saya sederhana, Pak. Jenengan sudah dari 2017 nih ngelola kopi dan sebagainya, membuka kesempatan kerja bagi beberapa pekerjaan. Anak jenengan mau melanjutkan nggak? Nah itu Mas.
Nah, itu Wah, nah, ini ini belum Mas. Nah, yang semua itu kan ini. kayak em, harapannya kan kesempatan kerja yang layak gitu Hmm, bisa diwariskan dari orang tua ke anaknya. Sehingga harapannya tadi menciptakan eh, siklus yang berhenti atau kemiskinan yang berhenti. Namun pada beberapa dimensional kondisi yang tadi misalkan kayak anaknya nih nggak mau mengerjakan kopi karena mungkin dirasa kurang seksi. Lebih baik bekerja di satu atau dua perusahaan yang mungkin gajinya mepet UMR atau mungkin di bawah UMR tapi punya gengsi tinggi. Nah, itu kan akan menciptakan siklus kemiskinan yang bahasanya bisa jadi sulit diputus, Pak. Karena tanpa intervensi tadi, kalau kita ngomongin ekonomi, kebijakannya yang tepat gimana nih? Karena tadi lintas generasi, lintas multidimensional, mulai pendidikan, kesehatan, modal ekonomi, hingga kesempatan kerja itu sendiri. Itu sih hmm. Mas Ivan. Oke, Mas, saya tertarik tadi gini. eh jadi itu multidimensional. Multidimensional itu yang saya pahami berarti tidak bergantung pada satu aspek saja. Jadi ada tadi Yes. kesehatan, pendidikan, dan sebagainya ya. Apakah kemiskinan yang diturunkan ini ya, kemiskinan yang diturunkan ini memang karena banyak dimensi yang berpengaruh atau hanya apakah mungkin hanya satu dimensi saja itu membuat misalnya kesehatan tidak mendukung nih ini akan membuat kemiskinan struktural atau kemiskinan struktural atau kemiskinan yang apa ya yang Mhm. istilahnya struktural itu apa ya Mas kita 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 Mhm. mendefinisikan mudahnya itu apa ya Mas? Kalau dari sudut pandang struktural itu kan berarti ada lingkaran. Jadi Hmm, misalkan nih akses terhadap pendidikan terbatas, otomatis kemudian kesehatannya bisa jadi tidak tidak maksimal atau dalam hal ini misalkan modal ekonominya kurang karena akses pendidikan terbatas, modal ekonominya kurang, kemudian kesehatannya bisa jadi batas, paham maksudku ya Mas Ivan hmm, ya. hmm, Karena modal ekonominya nggak ada nih, misalkan untuk sehari-hari minimal MBG nih, misalkan ngomongin MBG kan sebenarnya untuk memutus tali itu kan. Kita ngomongin hal-hal juga ya. Nah, kemudian akhirnya ketika kesehatannya tidak maksimal, kesempatan kerjanya juga tidak ada. Terus muter lagi anak. Ini misalkan orang tuanya nih ya, em, sudah di titik yang kesempatan kerjanya terbatas karena modal ekonominya nggak ada, kesehatannya juga tidak maksimal atau tidak prima. Tapi juga kenapa seperti itu? Karena pendidikannya kurang. Dia punya anak. Nah, anaknya akhirnya kan keterbatasan juga kan, Pak, dari kesempatan kerja itu. Akhirnya anaknya juga melihat lingkarannya di lingkungannya seperti apa dan kayak struktural tadi berputar terus di lingkup situ terus dan itu kalau memutus tuh wah benar-benar sesuatu yang ya karena saya melihat kalau lingkungan itu sudah terbentuk untuk merubah ke struktur yang harapannya lebih tinggi itu atau lebih baik versi beberapa hal ya misalkan versi hmm. BPS, versi Bank Dunia, versi Bank Indonesia itu rodok rodok angel Mas. Agak susah kalau bahasa Indonesia. Susah. Berarti mungkin saya terjemahkan sedikit Mas, apakah ini bisa kita katakan tatanan ya, tatanan yang ada di dalam masyarakat itu, tatanan itu termasuk aturan ya, banyak hal ya sebenarnya. Tapi saya Hmm. menyimpulkan sebagai tatanan yang ada di dalam lingkup masyarakat itu mendorong untuk masyarakat agar tetap miskin. Apakah bisa saya simpulkan seperti itu, Mas? Ada ya, ya. Tadi bisa jadi mungkin Pak, karena tadi konsepnya multidimensional. Ketika ada beberapa aspek yang kami sedang melakukan kajian juga Pak terkait dengan eh ya PJU Pak di salah satu kabupaten listrik itu Pak. Dan kami melihat ada perbedaan yang cukup signifikan terhadap tarif KWH antara perusahaan besar dengan rumah tangga Pak. Semakin besar perusahaanmu, semakin murah Pak. Hmm, Balik, Pak. nah Jadi berarti mendukung ya. saya nggak akan bicara, oh ya ini saklek ini nanti tatanannya dimiskinkan atau ini saklek deh, enggak deh. Kita benar-benar kita melihat dari kacamata yang ini kasusnya kayak apa, studi kasusnya kayak apa, kondisinya lagi kayak apa gitu loh Pak akhirnya. Nah, dalam kasus-kasus tertentu, ketika ada beberapa kelompok yang memang diproyeksikan untuk memberikan kontribusi tertentu gitu ya Pak ya itu bisa jadi naik kelas, Pak, pada kondisi tertentu, Pak. Tapi bisa jadi
ketika ada beberapa aspek kelompok yang memang yaitu tarifnya segitu. Kalau dinaikkan, ini untuk nurunin lagi ini susah gitu Pak. Contoh misalkan aja, em, let's see lah Pak, karena saya pun melihat fenomena itu banyak banget di lapangan Pak, khususnya berkaitan bagaimana struktur organisasi atau tatanan yang kita percayai Pak. Ya bayangkan, karena pasti ada beberapa embel-embel dari konsep teoritis juga ya Pak. Misalkan pekerjaan dari em, top management atau middle management, apapun pekerjaannya, pasti kan akan berbeda dengan yang low management ya Pak ya. Hmm. Gitu ya Pak. Walaupun pada prinsipnya bisa jadi proporsi pendapatan antara low management, middle management itu berbeda. Namun pekerjaannya bisa jadi vice versa Pak, kebalikannya. Gitu Pak. Jadi ada beberapa hal yang sepertinya kayak di middle atau top management itu akan tetap menjadi penghasilan yang paling besar nih. Misalkan tadi kita ngomong kasusnya pendapatan. Tapi bisa jadi nanti yang low management apakah bisa sama seperti top atau middle management? Kami rasa tidak dalam kasus-kasus tertentu. Kecuali low management yang itu benar-benar. Nah ini aspek-aspek tadi Pak. Bisa jadi dia mengorbankan hal-hal yang lain, namanya orang kerja jam 8 sampai jam 4 misalkan. Tapi habis itu dia ngojek gitu sampai Hmm. jam 10 malam. Dia bisa dapat extra fees, tapi dia akan trade off dengan waktu, keluarga, dan yang lain. Dia mungkin dapat pendapatan yang lebih, tapi nanti dalam jangka panjang untuk tadi keluar dari kemiskinan, bisa jadi kesehatannya akan turun dalam Hmm. jangka waktu tertentu. Tapi dengan konsep yang sama tadi, middle management atau top management, kita tolong ya dibikinin berkas A, berkas B, berkas C. Kita tahunya jadi ya. Gitu. Atau nanti kita verifikasi lah. Gitu. Terus Hmm. pendapatannya kan pasti lebih besar top management Pak dibandingkan low management yang tadi sebagai pekerja. So ya, dikatakan struktural sepertinya mungkin juga Pak. Karena balik sih kalau kita udah di top management mesti samain sama low management kan pasti akan ada teori-teori relevan yang akan kontra nih. Masa gajinya sama pekerjaannya aja beda. Nah, tanggung jawabnya beda. Gitu. Itulah Pak. Oke. Tanggung jawab di sini. Berarti bisa kita katakan tadi saya meng-highlight sedikit tentang multidimensional itu berarti ini tidak disebabkan hanya bisa bisa diartikan sebagai kemiskinan itu tidak hanya disebabkan oleh satu aspek tetapi juga banyak aspek. Di satu sisi Oh, bisa saja satu aspek tetapi itu akan berantai ke aspek yang lainnya ya Mas. yes. Karena nggak ada jaminan juga. Misalkan nih kayak S2 gitu ya. Pak Hmm. Ivan S2 atau S1. Alhamdulillah dalam kasus Pak Ivan sudah mendapatkan kesempatan kerja yang layak. Namun apakah ini nanti bisa diwariskan ke anak Pak Ivan? Kan Ya harus nggak sama ada yang ya. tahu. That's the point, that's the point. Ini dalam kasus misalkan pekerjaan formal. Bahkan yang tadi ya, pekerjaan informal pun, apakah kita harus sampai ke titik tadi, pendidikan yang S2 untuk mengelola kopi? Bisa iya, bisa tidak. Karena Hmm. mungkin ada yang berpandangan nih dalam konteks ketenagakerjaan lagi ya akhirnya ya, kalau ngomongin kemiskinan kan. Ada yang Hmm. mikir, kita mau fokus ke vokasi lah. Karena fokusnya ke praktisnya atau langsung to the point kita ngapain. Tapi mungkin tadi, ah ini kopi udah disiapin ayah sih sebenarnya sih untuk pekerjaanku gitu kan ya. Harapannya ini Hmm. tinggal ngelanjutin kan pasti kamu bisa ningkatin omset dan sebagainya. Tapi dia nggak mau. Misalkan bisa jadi dia lebih suka bekerja di real estate deh atau manufaktur nih yang lebih seksi gitu ya, yang pakai topi K3 terus bisa foto-foto di apa Insta atau sosmed itu ya. Wah, ini bekerja. Hmm. Dibandingkan pakai topi yang apa tuh ya, yang kayak topi parit itu ya, nanam kopi itu. Tapping. Lah ya samping lah ya. Kan apa ya, ya multidimensi Pak, nggak semua orang mau. Tapi bisa jadi ada juga orang yang mau dalam hal ini tadi. Terus tadi Bapak ngomongin sandwich generation itu seru juga sih. Hmm. Ya kayak akhirnya merujuk pada kelompok usia produktif yang menanggung beban ekonomi dua arah juga sih kalau akhirnya ngomongin gitu. Tapi anyway, Ya. ya, Pak Ivan. Berarti kita bisa melihat ya bahwa dampak dari adanya kemiskinan struktural ini menimbulkan atau memunculkan terminologi baru atau istilah baru yaitu sandwich gen ya. Dia Iya, menanggung bapak ibunya, menanggung anaknya juga, bahkan adik-adiknya mungkin juga. Mas.
Ya, Ah, ya saya nonton apa tuh yang tujuh anak satu ponakan apa ya? mm, Iya Mas ya. Eh, filmnya Yandi Laurens. sorry, kalau judulnya salah aku lupa. Tapi aku ngeliat ininya spoilernya tuh ya wah benar sih karena Sandwich Generation tadi ya merujuk pada beban ekonomi yang ditanggung dua arah. Di satu sisi dia punya punya kaki, tangan dan tubuh yang harus dia mulai pahami bahwa oh aku harus harus melakukan sesuatu agar aku tetap hidup. Tapi di satu lain, di lain hal tadi membiayai kebutuhan orang-orang atau pihak-pihak lain yang dalam hal ini bisa jadi tetap produktif tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar, mungkin tetap produktif atau bisa jadi tadi sudah tidak produktif dan tidak memiliki aspek yang tadi kita diskusikan berkaitan dengan aspek-aspek eh, pendidikan atau kesehatan tertentu. Ya kalau kita ngomongin pendidikan nih pola pemikirannya kan pasti berbeda. Kesehatan misalkan kita akan memakai turunan dari BPJS Kesehatan misalkan atau asuransi misalkan. Kalau kita berbicara dari aspek finansial bisa jadi atau tadi ya modal ekonomi ya bisa jadi em, simpelnya kita punya warisan enggak atau kita memiliki sesuatu yang kita anggap pijakan kelayakan finansial nih entah itu saham obligasi em, surat hutang pemerintah ataupun tanah emas apapun so much thing untuk modal ekonomi itu. Nah, dalam perspektif pembangunan yang tadi ya karena ada dua dua hal dia dia produktif tapi dia harus menanggung beban ekonomi membiayai kebutuhan-kebutuhan yang kayak tadi, serta tadi jenengan bilang anak-anak ataupun saudara ataupun orang-orang lain, karena saya pernah melihat Mas ada juga em, yang, nah tapi ini kepercayaan sih ya, eh untuk buka rezeki kita Mm, itu harus banyak. eh dikatakan bersedekah mungkin iya, cuman Oh, astaga. eh jadi kayak dia bulanan ngasih gitu ke anak orang, bukan anak oh, ya anak orang sih ya. Banyak orang. Jadi kayak dia punya kepercayaan, aku pengen buka buka rezeki. Anyway, kasusnya dia nggak punya anak. Hmm. Oke ya, sampai sini paham ya. Dia nggak punya anak, tapi dia punya orang tua, em, dia punya istri, tapi dia pengen kayak buka buka keran rezeki gitu loh, Mas. Terus dia kayak ngopenin saudaranya yang punya anak Hmm. sekitar 4 sampai 5, terus dia ngopeni dua anak itu mulai dari kecil. Jadi kayak dia udah ngopenin. Oh, bukan saudara kandung ya, Mas, saudara dari yang lain, Oh. nih. Hmm. Paham ya? Jadi dia udah ngopenin orang tuanya, dia ngopenin anaknya, anaknya saudaranya, dia harus Hmm. ngopenin istrinya. Jadi kayak, dan itu satu sumber, Bos. Wah, itu aku ketika ngobrol sih, wah, kuat ya. Maksudnya nggak mungkin aku ngomong, wah keren nih, itu kan kayak itu mungkin malah menciderai gitu. Cuman aku melihat bahwa dalam perspektif pembangunan ini beban ganda ini bisa menurunkan kapasitas akumulasi modal. Hmm. Ini kita ngomong ekonomi ya, akhirnya kayak Hmm. menurunkan kapasitas akumulasi. Kayak ibaratnya Mas Ivan, eh, kalau nggak dikasih ke anaknya saudaranya Mas Ivan, ini Saya cuma ngobrol. punya duit lebih banyak intinya Nah, kayak gitu kan. itu loh. Tapi Mas Ivan dengan sadar hati tadi karena ada aspek yang dipercayai kayak gitu loh Mas. Hmm. Tapi ada juga yang terpaksa karena misal jadi anak tunggal atau orang yang dianggap sukses di keluarga besarnya dan dia menjaga kehormatan orang tua. Itu juga ada kasus kayak gitu, Mas. Saya Hmm. melihat gitu. Bahkan dia sampai berhutang untuk menjaga nama eh, apa sih kalau orang orang tua yang kaya dulunya kaya tapi karena satu dua hal akhirnya bangkrut itu loh Mas kayak old rich kayak orang kaya tua yang ya dia dulu kaya Mami yang gitu. maminya Terus udah hilang. nah itu tuh loh. Nah kan gak semua orang kan rela dengan aduh ya udahlah posisinya beda sekarang aku sudah tua ternyata tidak ada simpenan dan sebagainya itu gimana ya nah anaknya nih yang nanggung gimana caranya agar mata keluarga besar ataupun orang-orang lain yang selama ini mandangnya ke kita gitu ya kita harus bertahan di situ tuh nah jadi kayak sandwich itu bukan hanya sekedar kalau dalam kacamata ekonomi ya Mas ya Hmm. em, men-split off beberapa akumulasi modal kita tapi beberapa hal balik sih, pasti itu ada juga kondisi-kondisi mobilitas sosial dan ekonomi yang menjadi pakem. Karena kalau mau
kasar-kasaran kan tidak semua keluarga juga berkenan untuk menerima uang anaknya. Karena gitu Hmm. ya Mas ya. Tapi juga Mhm. banyak keluarga-keluarga yang em, mengandalkan. Nah ini aku pernah ngobrol sih beberapa teori ya Mas ya. Ini Anak ngomongin jadi teori juga nih. investasi ini. Kayak dulu ya. Jadi jadi gini, Akan lebih salah satu santai. teori. Gini, saya bayanginnya ini, Mas. Anak itu harus bantu orang tua gitu ya. Jadi Heeh, anak itu jadi investasi instrumen Mas. investasi itu. Ada mas, teorinya ada mas. Jadi anak itu investasi mas. Beberapa khususnya di beberapa aspek. Saya nggak akan nyebut lokasinya, tapi saya beberapa kali penelitian terkait itu juga. Bagian dari pertanyaan di beberapa penelitian ada instrumen kuesioner gitu. Saya tanyanya nggak langsung apakah anak itu dianggap investasi, dicari mati ya bu mas. Aku lebih tanyanya gini, ketika anak itu sudah bisa bekerja, misalkan tadi ya, bisa membantu orang tua dan sebagainya, apakah orang tua mau mengeluarkan tadi, kalau kita ngomongin bekerja kan ada transaksionalnya ya Mas ya, Hmm. uang untuk mengasih, entah itu untuk beli kopi anaknya dan sebagainya. Dan rata-rata apa Mas jawabannya? Tidak Mas. Jadi anak itu ketika bekerja kepada orang tua itu tidak dianggap sebagai fixed cost atau biaya tetap. Ya kalau kita Hmm. biaya karyawan lah Mas, kita digaji setiap bulan dari Biaya yang perusahaan. harus ada dikeluarkan terus-menerus gitu Nggak, ya. nggak ada. Jadi kayak ya udah itu udah include aja. Maksudnya itu kan anak saya. Nah secara nggak langsung kan dia memikirkan bahwa ini ngapain digaji wong ini anakku yang tak lahirkan dari kecil tak gedein ya nanti kalau ikut kerja ya udah kayak gitu. Wah itu Hmm. wah dan datanya unik Mas. Em, tapi kita juga nggak bisa nutup. Tadi masih ada beberapa hal ya. Contoh kayak pendidikan, terus seberapa lama dia bekerja, dan juga satu lagi lingkungan. Nah, tadi makanya saya selalu mention lingkungan sih, Mas. Makanya sekarang anak-anak kan, sorry, produktif itu pergi ke daerah ya urban dan sebagainya, walaupun dalam tanda kutip juga mereka mungkin belum matang dalam hal analisa. Yang terjadi kayak beberapa ya reels-reels IG sama YouTube kemarin kan, bukaannya 100 orang, yang daftar sekian puluh ribu orang kan yuk. Wah, dan itu di Jawa Barat ya. Saya ngelihat itu fenomenanya, wah, wah, Oke, oke. Kemana-mana sih mas akhirnya mas. ya. Anyway, Tadi ini kita sedikit menyinggung berkaitan dengan apa ya pengaruh aspek sosial budaya, jadi aspek sosial budaya dan cenderung personal ya Mas, dalam artian case hmm, by case kan, setiap setiap keluarga, bahkan di dalam keluarga pun ada hal-hal, bukan keluarga sih ya, lingkungan masyarakat sendiri itu membuat kemiskinan struktural itu memang terjaga, bukan dijaga, saya bilangin terjaga ya, karena hmm, untuk konteksnya lingkungan sosial budaya. Nah, di sini sebelum nanti kita akan membahas tentang sosial budaya ya. Tapi saya ingin kita masuk ke ekonomi politik dulu nih, Mas. Nah, ya, oke, tentang ekonomi politik ya, yang berkaitan dengan kebijakan, nih, Mas. Nah, ada nggak sih? Apakah kebijakan atau kebijakan publik ya itu secara tidak langsung juga memelihara atau memengaruhi kemiskinan struktural itu agar tetap ada. Jadi ini posisinya kebijakan publik seperti apa sih Mas? Apakah memang ada suatu kebijakan itu yang memang menjaga agar kemiskinan struktural itu tetap ada atau memang ya itu case by case saja atau mungkin karena hanya aspek aspek sosial budaya saja. Gimana menurut jenengan Mas? wah, ini otakku udah kemana-mana mas mikirnya mas. Jadi gini, em, kemiskinan struktural itu dalam sudut pandang kami ya, Hmm, itu akan berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi. Kita ngomong Astagita dan sebagainya kan pertumbuhan ekonomi di angka yang cukup ambisius sekali, hmm, 8% gitu. Dan em, ketika kita berbicara kemiskinan struktural, akan pastinya berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi itu sendiri, hmm, ketimpangan pendapatan, gitu nggih, hmm, dan rendahnya produktivitas nasional. Kita bicara misalkan GDP atau hal-hal yang sifatnya nasional. Yang ibaratnya Mas Ivan, saya nih punya aset misalkan 5 miliar, total 10 miliar. Tapi ada 100 orang yang em, kemudian asetnya hanya 50 jutaan, gitu ya. Nah, hmm, angka penggandanya 102 orang, termasuk kita. Jadi hmm, tadi loh, produktivitas secara nasional dan itu bisa menciptakan kelompok
marginal yang tidak berkontribusi optimal pada pembangunan. Itu konsepnya gitu dulu, Mas. Jadi ketika tadi ada kemiskinan struktural, endingnya apa? Kontribusinya tidak bisa optimal untuk pembangunan. Em, Balik sih Mas, banyak Mas. Ketika kita berbicara desentralisasi, sentralisasi policy, misalkan tadi kan kebijakan publik misalkan, Hmm. ataupun birokratisnya seperti apa, ataupun partisipatif, tidak partisipatifnya kayak apa, dan kalau beberapa kali saya membantu Pemda untuk membentuk tadi stimulus-stimulus perekonomian lokal itu biasanya berbasis bukti. Walaupun bisa jadi ada beberapa hal yang itu tidak berbasis bukti, Mas. Jadi cenderung kepada em, kamu lagi sukanya apa gitu. Oke, ini ya gitu. Nanti tolong dibikinin ini ya buat tadi jenengan bilang aspek politik ya, entah Hmm. itu mempertahankan kedudukan dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini justru bisa mempertahankan ketimpangan itu, Mas. Hmm. Termasuk di dalamnya, misalkan kalau kita ngomongin tadi ya ekonomi politiknya, subsidi yang tidak tepat sasaran, kemudian sistem pendidikan yang diskriminatif. Kemarin kan sempat viral tuh yang anggarannya sekolah dinas sama anggarannya perguruan tinggi ya. Wah, kena Saya kita pun baru juga. saya pun baru membaca, wah ini dari 100% sekian puluh persennya sendiri sekolah dinas yang nggak seberapa dalam tanda kutip jumlahnya ya. Tapi Hmm. kebutuhan anggarannya gede banget. Nah itu kan itu juga diskriminatif dalam sudut pandang tertentu, Pak. Mas. Tadi Hmm. Pak, sekarang Mas. Terus bebas lah. Oke. Jadi em, ketika misalnya tadi Pak, Mas, di disamakan pun tidak semua orang kan mau menerima ya. Ya Hmm. enggak? Hmm. Misalkan beasiswa nih antara ikatan dinas dengan yang perguruan tinggi negeri gitu, disamain, nggak ada diskriminasi. Itu pun akan ada diskusi yang cukup birokratis Hmm. di level komisi DPRD, DPR, sampai di komisi kementerian tadi ya, terus di dirjen, terus nanti diturunkan lagi sampai wah itu kayaknya tahu-tahu Pak Prabowo udah selesai baru selesai atau masih RUU juga. Jadi jadi akhirnya gitu dan yang menjadi concern 10 tahun terakhir dan 5 tahun ke depan kan juga bagaimana kesesuaian itu ya antara pelatihan apapun kita menyebutnya ada vokasi, akademik, SMK dalam hal tadi vokasi atau bahasa sederhananya adalah pelatihan kerja dengan kebutuhan pasar. Nah, secara tidak langsung secara politik kita memang disetting untuk menciptakan orang-orang yang siap kerja bukan siap mikir tok Hmm. gitu. Karena kalau ngomongin data berapa jumlah yang S3 dan S2 kan seperti itu. Dan kalau kita komparasi, tapi juga nggak adil juga kalau mau mengkomparasikan dengan misalkan negara-negara tetangga yang beberapa indeksnya jauh lebih baik. Balik sih, Mas, kita negara yang cukup banyak dengan penyebaran wilayah yang masih cukup menarik juga. Jawa kan adalah kunci. Kunci Karena lebih luhur dari suara. 50 juta orang tuh di satu pulau namanya Pulau Jawa, Mas. Jadi dan itu nggak bisa yang konsep transmigrasi oke efektif secara politik gitu. Cuman apakah semua orang mau mau ke ke Kalimantan gitu? Ya sekarang kan lagi digalakan lagi kan gitu. Jadi em, tadi sih akhirnya kayak apakah akhirnya struktur sosial atau ekonomi atau politik itu membuat masyarakat bawah tidak bisa naik kelas? Em, Sebagian besar kami katakan dari beberapa riset kami ya, sebagian besar iya. Ekonomi di Indonesia itu memang masih didominasi sektor informal yang minim jaminan kerja dan akses terhadap perlindungan sosial. Itu kata kuncinya. Jadi Hmm. kayak gimana caranya biar naik kelas ya balik sih Em, struktur struktur kalau kita ngomongin pemerintahan berarti struktur pajak, struktur kepemilikan lahan dan akumulasi aset oleh kelompok miskin. Itu itu sesuatu yang menjadi tantangan ke depan kami rasa ya di Indonesia untuk bagaimana menjamin sektor-sektor informal ini pada satu jaminan kerja, kemudian dua akses terhadap perlindungan sosial itu, kemudian struktur pajak yang lebih relevan. Saat ini beberapa orang mengatakan sudah relevan, iya, tapi beberapa orang mengatakan tidak relevan, banyak.
kalau kita mau bahas kayaknya bisa podcast lagi nih kalau bahas itu dah. Jadi oh, banyak banget aspek dimensional tadi yang membuat ini nggak selalu benar, tapi ini juga nggak selalu salah. Kita melihat konteksnya kayak gitu sih, Mas. Berarti untuk mengatakan kebijakan publik itu memengaruhi juga masih perlu nganu ya Mas, apa perlu telaah yang lebih dalam ya karena tidak bisa kita katakan iya atau tidak ada ruang di mana ini bisa kita katakan iya, ada bagian yang bisa katakan itu tidak. Apa bisa seperti Iya, itu? karena kita kan berpikirnya sebagai akademisi objektif ya, Mas. Ketika kita Betul. hanya berpikir kepada satu titik atau misalkan nih kayak pengacara, ya mbuh, walaupun gue salah, kudu tak tak bantu ya kan. Nah, balik kalau posisi kita di akademisi, em, pembangunan balik sih, apakah akhirnya pembangunan itu bisa menyentuh kemiskinan? Ketika saya berpikir pembangunan itu kan terkadang sering bersifat simbolik ya Mas. Hmm. 10 tahun terakhir misalkan, which is good, yang mana itu baik sebenarnya karena alhamdulillah kalau nggak ada tol yo, aku dari Jawa Timur ke Jawa Tengah juga mungkin masih sekitar 6 jam. Coba tadi akhirnya nggak semua orang menikmati toh Mas, paham maksudku Hmm. ya. Jadi sifatnya Hmm. simbolik dan berfokus pada infrastruktur fisik tanpa memahami konteks sosial dan budaya lokal. Tapi balik, misalkan gini deh, em, aku sedang membantu sampai sampai 4 tahun ke depan ya Mas, 4 5 tahun ke depan mungkin bisa lebih, salah satu em, monumen simbolik di salah satu kabupaten yang itu benar-benar sangat sangat ya orang Wah, pasti tahu lah kayak gitu ya. megah. Eh, di di daerah Jawa Timur yang sangat kental dengan budaya dan sebagainya itu benar-benar simbolik Mas. Harapannya untuk mengembangkan sektor lokal, ekonomi lokal dan bla 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 pokoknya lip service-nya keren lah. Wah, ngomongin lip service lagi ini itu politik banget ya. Eh, namun ketika kami gitu ya coba coba melihat dari aspek-aspek tadi area-area sekitar itu sebenarnya investasi itu yang mereka sedang lakukan itu secara holistik, secara keseluruhan itu belum Hmm. mengubah struktur sosial yang timpang. Karena kalau aku kan ke sana beberapa kali dan aku naik paling atas. Dan tahu nggak Mas, aku ngeliat bawahnya itu apa? Rumah penduduk? That's it. Nah. Dan itu rumah penduduk yang mohon maaf itu kumuh. Nah, terus balik lagi nih. Em, aku kan masuk, ya akhirnya kan ngobrol-ngobrol juga di area-area situ. Terus gimana caranya untuk mereka bisa tetap nyaman karena ada proyek yang cukup ambisius juga di salah satu kabupaten itu. Dan ya, em, pemerintah mau bikin kayak model di Malang itu loh Mas, yang atapnya dikasih warna-warni gitu loh. That's it. Hmm. Dan ngasih jalan. Oke, Udah. keren gitu ya, kelihatan keren gitu. Jadi kayak kayak ya untuk beberapa orang, wah sekian puluh miliar loh mas udah cair loh, udah jadi bangunan gitu. Nah otomatis kan em, nggak mungkin area sekitarnya tidak diberdayakan kan. Namun per hari ini balik sih, ada beberapa anggaran, ada sub dan sebagainya yang itu cukup kompleks untuk bagaimana investasi itu masuk ke sampai struktur sosial yang agar tidak timpang agar orang-orang yang kena gambaran proyek itu tadi itu bisa naik kelas. Bukan hanya sekedar wah, aku bisa ngelihat ya, misalkan nih nanti Mas Ivan ke sana naik lantai sekian gitu. Wah, warna-warni. Bukan hanya itu sih harapannya. Padahal yang di Maksudnya, bawah nelongso ya, Mas. karena wah ya Mas Ivan tahu diri kan, apa namanya Cagak Empat itu loh Mas, rumah Cagak Hmm. Empat yang usianya rata-rata di atas 60 tahun sih yang tinggal di situ sih. Yang Oke. rumah Jawa Joglo Cagak Empat itu loh Mas rata-rata. Hmm. Dan Pada posisi rata-rata ini itu. berarti kebijakan publik justru malah apa ya, menjaga agar kemiskinan itu tetap ada ya, Mas. Tapi gimmicknya keren, maksudnya bukan gimmick juga ya, tapi di luar ya orang Jawa ngomongnya Sawang Sinawang ya Mas. Di luar Hmm. itu terlihat wah keren nih kabupaten bisa bangun sebuah pembangunan simbolik yang cukup menarik dan sekali lagi gitu, ketika kita berbicara mengenai kondisi pembangunan yang
harapannya itu mengurangi angka kemiskinan, kalau secara ekstrim Lorenz curve-nya ya kurva Lorenz-nya gitu kayaknya nggak langsung. Karena Hmm. balik sih Mas, nggak semua orang kan paham ya, oh nanti aku langsung bikin toilet umum lah gitu, misalkan. Tapi kan nggak Hmm. semua orang langsung bikin toilet umum Mas, modalnya dari mana? Atau Hmm. bikin Cindramata deh kayak gitu. Kalau kita ngomong tadi ya untuk keluar dari jurang kemiskinan dan masuk menjadi bagian dari apa yang sedang pemerintah lakukan. Karena Hmm. gitu, nggak semua orang kan bisa loh Mas. Dan itu hal yang menjadi tantangan juga gitu loh. So Ya, ya, jadi saya lihatnya tuh kayak efek lanjutan dari pembangunan yang diharapkan itu belum tentu bisa tumbuh karena ya masyarakat sendiri karena di misalnya oh ini ada jadi destinasi wisata semoga ada yang habis ini buka toilet umum tapi kan belum tentu orang bisa buka toilet umum gitu ya Mas untuk iya. dikomersialisasi istilahnya Hmm, 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 diduitin lah hmm. ya bahasa Hmm. gampangannya. Dan Nah mungkin ini kalau saya sebenarnya gini Mas saya sebenarnya karena ini bermula dari tadi sempat menyinggung tol ya kan saya juga 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 bertanya-tanya nih. Nah, eh kita melakukan pembangunan loh bisa dikatakan secara dari infrastruktur ya dari zaman presiden ke presiden ya yang cukup masif memang Joko Widodo ya itu jalan hmm, tol tadi kayak misalnya Mas Adi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah cukup cukup aksesibel ya atau mudah diakses ya sekarang. Tapi oh di iya satu sih. sisi ternyata ada pihak-pihak yang justru tidak diuntungkan dari pembangunan seperti ini, seperti jalan tol tadi. Ada yang tidak diuntungkan, bahkan mungkin secara tidak langsung di luar Jawa juga tidak diuntungkan dari pembangunan ini. Betul nggak Mas? Apakah seperti itu atau Jadi coba deh saya kok makanya konfirmasi sama Mas Aldi. eh, Ya, seperti itu nggak Mas? kalau ketimpangan akses sebenarnya, kalau aku coba ngambil, berarti kan bagaimana ketimpangan akses itu memperparah kemiskinan atau bagaimana ya? Em, Hmm. Mulai dari ketimpangan akses dari sistem teknologi misalkan tadi teknologi baik itu manufaktur atau teknologi yang non manufaktur, kemudian akses arahnya kan kalau ada tol itu bisa jadi perputaran ekonomi dari ranah pendidikan, Hmm. kesehatan, karena kita sukai atau tidak sukai akses pendidikan dan kesehatan itu menjadi salah satu penopang dari pengembangan wilayah sih. Mungkin kalau Kota Malang atau Kabupaten Malang nggak ada UB, nggak ada eh, UM, nggak ada UMM, nggak ada Polinema, nggak ada Unisma, kayak aku soalnya pernah ke sana waktu itu mahasiswa libur. Wah, aku ya nyoba pakai Pi. salah satu platform ini ya, platform inilah ojek online itu. Tripun Pak, loh sepi Mas, kayak ada mahasiswa Mas. Jadi kayak pada akhirnya wilayah itu memang butuh pemantik gitu untuk bagaimana mengurangi kemiskinan. Tapi itu nggak bisa yang sifatnya langsung gitu nggih. Karena balik lagi pasti akan ada orang-orang tadi yang sudah melakukan modal ekonomi dulu Hmm. dan bahasanya kayak di Kota Magelang misalkan bangun nih satu gedung pencakar langit, boom, hotel apapun mereknya. Hmm. Terus sebelahnya yang jualan apa rokok Samsu gitu. Hmm. Dapat efek gak? Bisa jadi. Bisa jadi. Atau bisa jadi ya, bisa jadi tidak gitu. At Nah, least mungkin ada kan tiap hari itu ada K3, oh sorry, kayak apa sih orang-orang yang bekerja di situ ya, mereka hmm. dia bisa buka nih kayak gitu. Tapi kecipratannya apakah sebesar modal ekonomi yang orang itu lakukan untuk membangun hotel? Jadi ketimpangan akses pendidikan, ketimpangan akses teknologi tadi, kesehatan dan irisan-irisannya, nggih. Kami Hmm. membayangkan juga kalau nggak ada perguruan tinggi negeri gitu ya di beberapa kota itu cukup menarik juga loh, Mas, perkembangan wilayahnya. Kami belum melakukan penelitian, kami baru melihat dalam kacamata hipotesa. Jogja, Solo, Malang, Jakarta, Purwokerto, Banyumas, Semarang, akses pendidikannya kan kalau kita coba teliti atau kita ambil pakai Geographic Information System ya GIS itu kan di situ ya. Dan uang tuh paling banyak pasti di situ.
Atau tadi akses misalkan kayak kesehatan. Kesehatan bagusnya di mana sih? Kayak gitu. Itu kita baru bandingin di Jawa ya, belum yang Jawa dan Hmm. Kalimantan dan sebagainya. Terus tadi kesehatan misalkan. Nah, ketika kita berbicara ketimpangan, akhirnya akan memperkuat ketimpangan keterampilan dan peluang, Mas. Nah, hal Oke. ini bisa menyebabkan tadi kelompok miskin semakin tertinggal dari segi produktivitas, pendapatan, dan daya saing pasar kerja. Makanya kan saat ini kayak kita ambil kasus deh, akses pendidikan. Siapa coba ke kota yang nggak mau dibuka PKSDU di PTNBH? Mungkin kalau Untidar buka di Kebumen, oh langsung Bisa jadi. PNS misal kayak gitu. Dan itu terjadi, Mas. Bahkan Hmm. kemarin di satu kota yang tadi ya, kota Ponorogo aja, ini mau kemasukan isi, Mas. Hmm. Kami ngobrol itu karena balik kita harus punya perguruan tinggi negeri, walaupun sudah ada UIN gitu ya. Namun Hmm. balik lagi tadi, nah ini juga menarik, pendidikannya pun juga berbasis pada aspek-aspek mazhab tertentu, ataukah aspek mazhab yang lebih umum. Paham maksudku ya Mas ya? Jadi Hmm. karena apa yang diajarkan pada masing-masing akses pendidikan pun juga berbeda-beda gitu. Bisa jadi ada beberapa perguruan tinggi negeri yang punya stereotip tadi perputaran ekonomi besar karena di wilayah itu juga mendukung, dan perguruan tingginya juga ada dan mau berkembang gitu. Dan sehingga wilayahnya juga ikut berkembang. Contoh sederhananya tadi gitu. Bayangkan kalau Universitas Tidar itu ya ada di, kan ini udah ada di beberapa wilayah ya, kabupaten kota ada, Temanggung ada, em, mana lagi ya Mas ya. Nanti bisa jadi Katanya ada Polda. Purworejo, ada lagi Kebumen gitu. Secara langsung sebenarnya itu bisa meningkatkan akses, paling sederhana adalah akses modal ekonomi. Harga tanah langsung naik nggak Mas? Kalau misalkan Pasti. kita tahu. Magelangan Bayangkan, kejadian. jadi ya, karena saya coba cari tuh ya di situ Topo tuh harganya udah aduh, Ya nggak itu masuk sebelah, akal. itu sebelahnya sorry ya apa namanya tuh kayak kuburan. Pokoknya kan ada gerbang ya di situ ya, ada dua gerbang kan, yang gerbang belakang pokoknya. Aku coba cari-cari kan ada yang kayak ada sebaran kayak gitu jual tanah area sini. Itu harga udah di angka 6 sampai 8 juta Mas per meter persegi. Ya kalau Jiwa ada orang yang mahal. mau, dan itu sudah ada yang beli Mas. Pokoknya dari sekian kapling itu tinggal tersisa 2 atau 3 kapling dan itu sudah ada yang beli Mas. Otomatis kan akan muncul OKB-OKB baru dari aspek pendidikan itu loh Mas. Hmm. Iya kan? Ya Hmm. bayangkan ini kayak Untidar nanti ada di Mertoyudan. Kita bisa bayangkan nanti sekitar situ harga tanah udah kayak gimana. Dan pemerintah itu juga aware. Oh, karena pada pendidikan dengan mahasiswa lebih dari 10.000 atau ini gemuk nih gitu ya, bahkan lebih dari 15.000, ya kita harus siapkan semua ekosistemnya. Karena itu nanti orang-orang itu akan berkembang di situ dan bisa jadi lingkungannya akan berkembang. Cuman itu ada radius ya, kayak gitu kan. Hanya radius-radius tertentu saja. Nah, jadi kayak em, bisa tetap pada kondisi ketimpangan itu akan ada. Tapi kita melihat dari kacamata-kacamata afirmasi positif juga bisa. Yang tadi Hmm. bisa meningkatkan segi produktivitas, pendapatan, dan daya saing secara instan. Tapi di wilayah lain bisa jadi makin tertinggal. Cuman balik sih modal ekonomi tadi, Mas. Hmm. Kayak ketika kita ngobrol kayak gini pun, pasti orang-orang yang punya modal ekonomi punya sudut pandang yang beda. Karena nggak setiap atau nggak semua orang itu kan sanggup megang uang besar dan mau berinvestasi pada nilai yang besar. Nah, dia kan sudah mencurahkan hidupnya untuk itu. Jadi ketika dia mendapatkan keuntungan tadi misalkan PLN. Karena serius Mas, KWH-nya tuh saya juga baru tahu ya. Wah, murah banget. Ya KWH kita berapa sih paling 1.300, 1.400 ya per Hmm. rupiah ya gitu. Hmm. Di satu perusahaan itu kemarin kami membantu, tahu nggak Mas berapa per KWH? Tebak deh. 900 Goblok. perusahaan. 400 Mas. empat Hmm. ratus perak. Murah banget, Mas. Murah banget kan. Kami dengan oh iya itu. Itu di mana, Mas? Maksudnya di perumahan atau Oh gimana? enggak, perusahaan pabrik. Pabrik. Hmm. Di pabrik. 400 sampai nah ini sedang negosiasi juga 400 sampai 600. So ya, maksud saya adalah tapi jangkanya panjang Mas. 20 tahun kontrak gitu loh. Hmm.
Ya balik kayak Mas Ivan misalkan mau masang untuk kos-kosan, pasti kan ngobrol dulu. Oh untuk kos-kosan ya, iya. Itu kan harganya kan langsung beda Mas, gitu. Hmm, Kalau ngomongnya Mas Ivan ini untuk rumah biasa, wah, kok tinggi. bisa Hmm, apa garu-garu kepala tiap bulan bayar listriknya doang. hmm, Maksudku itu tadi loh Mas, ada beberapa orang yang dalam tanda kutip gitu ya dibantu agar dia tetap lebih sejahtera, tapi dengan model ekonomi tertentu. Tapi ada hmm, orang-orang yang ya bahasanya tadi misalkan bayar listrik aja susah, kok malah nggak lebih murah, malah lebih lebih mahal hmm, dibandingkan orang yang punya modal ekonomi besar. Kalau kita berpikiran kaku kan idealnya yang punya modal besar yang mahal, hmm, yang orang-orang tadi yang susah bayar listrik dan sebagainya itu yang murah. Tapi ini kan kebalik Mas. Karena dia hmm. keluar modalnya gede, kontraknya panjang, oke kita kasih harga khusus. Tapi di satu sisi formal juga sebenarnya membuka lapangan kerja juga ya, Mas. Itu dia poinnya. Jadi kayak Jadi, nggak ada kebenaran mutlak pada sesuatu hal itu sih kalau dalam sudut pandang kemiskinan struktural ya Mas. hmm, Tinggal bagaimana kita melihat mana yang pas dengan sudut pandang kita. hmm, hmm. Nah ini Mas, Ini filsafat ilmu banget ya. eh, aku jadi pengen nyinggung ini Mas tentang orang-orang tuh kalau di media sosial tuh ribut dengan kata ini, yaitu oligarki, Mas. Nah, tadi kan pas Wah, bahas tentang yang punya modal banyak ya. Nah, saya tuh lihat ada estimasi sekitar 1 sampai 20% itu orang di Indonesia, orang warga di negara Indonesia ya, itu sangat kaya, Mas. Sangat kaya. Nah, sisanya ya mendang kayak kaum mendang mending itu kali ya, mendang mending, terus ada yang memang mm. dari Itu kemarin ekonomi yang yang lagi viral tuh ya anak kecil yang asik loh jadi perintis sekali dapat angpau 70 juta. nah, itu contohnya ya misalnya. Nah, apakah gini, saya pertanyaannya, apakah dikuasainya ekonomi Indonesia hanya Hmm, oleh sedikit orang saja atau orang-orang biasanya nyebutnya oligarki ya, walaupun yang nyebut itu belum tentu ngerti oligarki itu apa. hmm, hmm, Apakah itu berpengaruh Mas? Jadi karena memang memang mereka itu kelompok ini yang punya keistimewaan lebih ini. eh, eh, Keberadaan mereka itu melanggengkan agar apa ya situasi seperti ini tuh tetap akan terus ada. Kemudian karena gini, kalau misalnya mereka itu seperti istilahnya nyumbang 1 miliar itu kan nggak ada apa-apanya ya. Nah, hmm, untuk orang orang masyarakat ya, tetapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Tidak ada yang namanya distribusi kekayaan itu loh, Mas. hmm, Apakah hmm. memang seperti itu atau menurut Mas Aldi gimana, Mas? Oke, iya, teori-teori yang kami pelajari, hasil-hasil riset yang kami coba tampilkan gitu di beberapa Polosai Brief, di beberapa hasil-hasil riset juga menyebutkan secara tidak langsung maupun secara langsung gitu, terutama berkaitan dengan aspek-aspek kalau karena kami berkaitan dengan kewirausahaan, ekonomi lokal kayak gitu-gitu Mas. Jadi ketimpangan kekayaan, ini dalam sudut pandang kami ya yang tidak kami tulis secara surat gitu di beberapa Hmm, penelitian. Ketimpangan kekayaan itu bisa menciptakan distorsi dalam pengambilan kebijakan. hmm, Karena em, kepentingan, saya katakan kalau elit politik pas nggak ya? Karena memang ketika ngomongin elit politik itu ada beberapa orang-orang yang dianggap mampu untuk mengembangkan wilayah gitu loh Mas. Yang hmm, lebih didengar daripada suara rakyat atau pihak atau person yang mungkin nggak bisa memberikan pengaruh signifikan. Paham ya Mas? Ketika hmm. saya datang ke Kota Magelang itu ada, sorry saya sebut merek boleh nggak? Nggak apa-apa. Oke. Ini bebas. Saya pertama kali masuk ke Magelang itu yang area Artos, betul ya? Hmm, Artos itu ada kayak simpang Armada gitu. Terus hmm, kan aku kepo tuh, Armada itu memang band atau bandnya memang itu atau apa gitu. Terus kepo lah Armada, holding bla bla bla. Oh ya ini yang punya Magelang tuh ini gitu loh. Mulai dari atas, mulai dari sektor bahkan saya mulai kepo juga karena akhirnya terus di depannya ada beberapa bank-bank yang cukup menarik juga perhatian. Kemarin kita ketemu juga di Bapeda ngobrol-ngobrol juga akhirnya bahwa karena gini Mas, itu bukan berarti kegagalan pasar ya. Itu akan ada nanti koreksinya lagi.
Artinya adalah ketika ketimpangan kekayaan itu semakin besar, tadi ada beberapa orang yang tadi kepentingan elit ini yang kemudian lebih Hmm. diutamakan distribusi kekayaannya itu ya, keberpihakannya, akhirnya kan ke arah pajak ya, sistem perpajakan dan redistribusi asetnya ya. Misalkan em, dia udah memberikan eh, pembuka nih. Wow, Armada sudah memberikan pembuka. Pertama punya perumahan, pertama punya supermall dan lain-lain dan lain-lain. Oke, kita kasih sesuatu yang sifatnya khusus, entah itu tax amnesti misalkan, ataupun redistribusi aset yang memang dibutuhkan oleh armada pengembangan ke depannya. Walaupun apakah itu selalu benar? Tidak juga. Karena mayoritas juga terkadang ada pengambil kebijakan yang langsung mendengar dari suara rakyat-rakyat kecil atau ya model-model sipil yang tidak punya kuasa atau modal ekonomi yang kuat untuk mengembangkan sesuatu yang menjadi tujuan dia di sebuah wilayah. Kan apapun bisa terjadi ya Mas tujuannya. Hmm. Kayak gitu, baik itu untuk tujuan ekonomi, untuk tujuan politik gitu ya, ataupun untuk tujuan sosial, karena gitu-gitu. Nah, yang pada prinsipnya ketika yang semakin kaya itu akan memiliki tadi model ekonomi yang semakin kuat dan dia akan mencari orang-orang yang dia rasa percaya dengan apa yang dia yakini. Kan ibaratnya kayak Mas Ivan nih mau jadi staf ahli rektor nih. Wah. Nah, yang lain dulu aja. Hmm. Kan Pak Rektor harus percaya dulu kalau Mas Ivan ini memang sepemikiran dengan pola pikirnya Pak Rektor kan. Hmm. Paham maksudku ya? Ya. Oke, oh iya nih, ini Ivan bisa nih, gitu. Oke lah, saya. Nah, kan akan ada pola pola pengkucuran kekayaan lagi kan, Hmm. gitu. Artinya apa? Em, ya, ya mungkin tadi Mas Ivan ngomong ya, akan ada kayak segelintir kelompok, segelintir orang-orang yang balik sih Mas, manusia kan punya keterbatasan dalam akses ya, akses Hmm. secara naluriah kalau WA gitu atau Facebook itu kan ya 10-an ribu bahkan jutaan gampang. Tapi Hmm. untuk touch the hearts-nya kan nggak yang oke lah semua nanti jadi yang jadi menteri pendidikan Ivan gitu. Terus saya jadi staf ahlinya Mas Ivan gitu. Dia juga nggak tahu siapa kita kan nggak bisa gitu kan Mas. Hmm. Untuk melindungi kekayaan mereka juga kan Mas. Dan bahkan ya untuk meningkatkan kekayaan juga kan seperti itu. Jadi memang Yang satunya berarti menjaga posisi politiknya, yang satu menjaga kekayaannya gitu ya, Mas. that's it, that's the point. Jadi di satu sisi Mas Ivan kan juga akan tetap misalkan kasusnya kayak Mas Ivan itu. Mas Ivan nanti udah di staf ahli gitu. Mas Ivan kan juga akan memperoleh benefit yang mungkin sebenarnya tidak sebesar yang rektor dapatkan. Tapi setidaknya Mas Ivan sudah satu langkah lebih tahu kondisinya. Oh bagaimana ya mengembangkan. Nah, kan nggak mungkin tahu-tahu Mas Ivan ngajak depan nih teguran nih gitu ya. Ada orang nyapu gitu terus rapi. Mas, itu aja. Kan nggak akan mengkucur kekayaannya ke situ orang gitu. Gak Jadi ngopi untuk paling, Mas. lah mentok ngopi gitu nggak sing serius gitu kan ya jadi akhirnya kayak ketimpangan itu keniscayaan sih mas walaupun ada beberapa sistem ya nah ini akhirnya ngomong ekonomi Islam ada beberapa sistem yang kami pun belum meneliti secara detail sih Hmm. eh, terkait konsep ya kalau di sosialis adalah semua rata semua sama gitu cuman apakah itu lebih ideal di beberapa negara iya. Karena saya beberapa kali ke ya negara-negara yang modelnya sebenarnya tidak murni sosial, cuman pajaknya tinggi, Mas. Karena itu loh semua dipandang rata gitu. Ketika dipandang rata kan mau kamu bekerja atau mau tidak bekerja, ya kamu akan tetap hidup yang penting nggak mabok sama nggak narkoba, udah gitu aja. Itu ada Mas negara gitu, Mas. Gokil sih. Mentok teksnya tinggi banget, Mas. Kita Ada kayaknya tinggi, tapi kan alokasinya jelas, Mas. ah akhirnya kemiskinannya turun. Tapi balik, Mas. Nggak ada 50 juta rakyatnya mas kita mau 300 juta mas tapi Cina bisa ya tapi enggak Nah, gila tapi juga kita mau kayak Cina tapi ada apa relasi politik dan relasi ekonomi ya, Mas, antara kelompok yang sangat kaya tadi dan juga
atau politik ya. Nah ini apakah ini bisa menjawab pertanyaan ini, Mas? Pembangunan itu dari zaman Soekarno itu kan ada, Mas. Kayak misalnya SUGBK itu kan Soekarno ya, sampai dengan Jokowi infrastruktur ya dari kereta, kayak KCIC, kemudian jalan tol. Apakah tadi jawabannya itu karena memang relasi politik dan relasi ekonomi dari oligarki tadi ya, itu memang yang menjadi jawaban kenapa pembangunan yang ada sekarang itu tidak akan pernah belum akan menyentuh 100% pada penyelesaian masalah kemiskinan struktural. Hmm, Itu, Mas. ya kalau kita ngomongin upaya serius pasti ada sih Mas upaya serius sampai di titik yang Pak apa Sultan aja kan sampai menyerahkan ya Hmm. menyerahkan beberapa aset Sultan Ground itu untuk pengembangan pasti kan ada beberapa kepercayaan yang akhirnya dia update kan selama 10 tahun tuh nggak percaya ya. dan 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 aku pun atensi gitu oh iya iya ya itu yang beliau percayai walaupun akhirnya cuma ngelewat itu tapi akhirnya di beberapa tahun terakhir itu kan kepercayaan-kepercayaan itu akhirnya berkembang. Ya tadi lah kalau bahasa aplikasi terupdate ya udah diupdate kayaknya gitu. Hmm. Diinstal lagi, diupdate lagi. Dan itu upaya serius sih. Saya rasa itu adalah em, bukan hanya sekedar lip service, tapi itu adalah upaya serius gitu dengan balik ada politik anggaran sih di situ pasti. Em, apakah gratis? Enggak. Gratis bukan cuma sekedar bayar 15.000 per meter kan untuk 40 tahun ya. Pasti akan ada hal-hal lain yang Sultan anggap itu baik kayak gitu. Nah, em, apakah itu bisa menyentuh akar kemiskinan apa yang Sultan yakini 10 tahun terakhir bisa jadi berbeda dengan apa yang akan Sultan yakini 10 tahun ke depan. Ketika Mas Ivan meyakini bahwa tol itu bisa mematikan ekonomi lokal dan kemiskinan itu akan ada, ya 10 tahun terakhir kayak gitu tuh. Gitu. Walaupun apakah Jogja tetap tidak menjadi destinasi, wah, trafficnya naik terus, bos. Apalagi, nah tadi mungkin sudah ada update dari konsep kebijakan politik tadi, plus dengan politik anggaran. Ya kami kan nggak meneliti sejauh itu terkait politik anggaran ya. Itu udah Karena ilmunya fisik banget tuh. ya, Mas. Jadi kalau kami melihat tuh pasti ada politik anggaran di situ. I mean mungkin dana keistimewaan yang dibesarkan selama 10 tahun atau 40 tahun ke depan jaminannya gitu ya apa terus eh, harapannya program itu bisa tepat sasaran balik sih Mas nggak mungkin kan jalan tol dikasih ke semua orang ketika dikasih orang yang sudah punya mobil atau orang yang memakai mobil truk atau rodanya lebih dari 4 berarti itu kan sudah tepat sasaran nah versi versi kemiskinan itu kan bagaimana menurunkan pada kondisi-kondisi tertentu yang rata-rata kita melihat sudut pandangnya kalau kemiskinan pada BPS ya patokannya kuantitatif angka Bank Indonesia terus Bank Dunia terus mereka mulai membanding-bandingkan mungkin kita ngomongin pentahelik juga ya media nih langsung wow kok ada yang ngomong miskinnya Indonesia itu hanya sekitar 20 juta tapi ada yang ngomong lebih dari 50 juta itu kan dalam tanda kutip permainan dari program indeks aja namun eh ini yang menarik sih, Mas. Kadang pembangunan itu lebih diarahkan untuk legitimasi kekuasaan Hmm. daripada pemenuhan hak rakyat. Ini masih hipotesa, nggih. Ya, kami belum melakukan penelitian yang kalau tadi-tadi kan saya berani ngomong karena kami melakukan risetnya ada publikasinya jelas. Jangan bisa cari nama saya di Google Scholar, ya gitu. Jadi objektifnya peneliti itu adalah, tapi yang ini kami masih melakukan hipotesa bahwa terkadang bisa jadi ya nih hipotesa A bisa ditolak atau diterima ya. Kadang pembangunan lebih diarahkan untuk legitimasi kekuasaan daripada pemenuhan hak rakyat. Gitu. Nah, itu. Apapun maksudnya program berbasis pada pelayanan atau berbasis pada fisik gitu. Ya yang sekarang misalkan KMD lakukan itu kan fisik lagi benar-benar dilakukan tapi program juga sedang dilakukan. Nah, itu untuk legitimasi kekuasaan. Kami melihatnya sih seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman FISIP bisa melihat dari hal itu juga atau bagaimana karena em, daripada pemenuhan hak rakyat. Tapi ada beberapa tadi legitimasinya kan seakan-akan
oh ini untuk hak rakyat nih gitu. Wah, kasih. Nanti bikin oh yang Solo keren sih, yang jalan warna merah itu loh Mas. Jalan Hmm, gantung warna merah. Itu kan harapannya untuk pemenuhan hak rakyat. Tapi kalau kita ngelihat politik menarik. anggarannya, wah di Jawa Tengah tuh, aku ya kaget. Wih, gokil. Solo jadi sultan tenan nih 5 tahun terakhir. Sangat, Karena Mas. karena tahu Ponorogo misalkan atau Madiun gitu. Kami kan melakukan penelitian di situ juga di Nganjuk gitu. Untuk sampai ke level itu sepertinya belum bisa, bahkan mungkin tidak bisa kayak gitu. Hmm, Oke lah yang deket-deket aja lah Boyolali misalkan atau Purwodadi gitu. Tapi nama Solo itu tadi ada politik anggaran dan mungkin ke arah-arah yang lain, Mas. Yang mungkin secara di atas permukaan itu nggak akan muncul. hmm, Mungkin muncul, tapi itu hanya gerusa-gerusuk. Ya model-model podcast gini. Tapi mungkin di bawah itu tadi ada kepentingan-kepentingan yang selain insentif politik ya, yang nah biasanya strukturalnya lebih apa ya Mas bahasanya? Lebih kepada struktur politik yang praktis dan cepat. Karena masyarakat hari ini ya ibaratnya kayak Indonesia nih. Oh, yo nggak menang-menang AFF terus semoga nanti malam gitu ya. Jadi kan orang-orang tuh pinginnya hasil, hasil, hasil gitu. Nggak yang. hmm. Nah, aku melihat di Progres. beberapa negara nggak model seperti itu, Mas, kayak gitu loh. Jadi yang tadi jenengan sebutkan, dari konsep-konsep negara-negara, ya kalau kita sebut di ekonomi ada negara maju, negara berkembang ya. Negara Hmm, maju lebih identik ke bagaimana pemenuhan hidup rakyatnya dulu. Nah, dari situ baru nanti berkembang ke peta politiknya anggaran. hmm, hmm, Tidak semua gitu, tapi mayoritas yang pernah saya datangi, yang pernah saya kunjungi, itu rata-rata seperti itu. Sederhananya gini, Mas. Misalnya tadi kita ngomong aspek pendidikan. Em, Kalau menurut Mas Ivan, bagaimana akses pendidikan untuk mahasiswa difabel atau siswa difabel? Ada nggak bis yang itu apa namanya hmm. jemput mahasiswa difabel Khusus. khusus dan itu kerennya Mas, bisnya tuh pas di depan ya kayak di kita tuh di halte ya, itu bisnya kayak nurun gitu loh Mas. Gitu. Jadi kayak kayak Iya, agak ya. rata dengan apa tuh? Dengan ini eh Dan pedestriannya, trotoarnya tuh. trotoar, yes, itu gitu Mas. Iya, memang. Itu sederhana ya. Tapi Hmm. pemerintah tuh mikir sedetail itu loh. Karena orang-orang tahu dan aku melihat sendiri ada yang pakai kursi roda itu wah santai aja Mas di situ kursi roda. Jadi nggak yang eh apakah kemudian yang difabel harus diistimewakan? Tidak, Mas. Sama. Tapi beberapa kali kami ngobrol bahwa itu adalah hak dasar rakyat yang itu bukan bukan berarti nggak ada, itu standar minimal yang harus ada. Nah, itu loh Mas. Ya, sekarang kita ngelihat di negara Indonesia, mungkin ada beberapa yang, tapi belum sih. Saya beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, Jakarta oh, mungkin, Mas. mungkin ya, yang Tapi yang saya sampai juga jarang lihat. jadi itu pun pas kami ke UK, itu yang ada di UK itu di area Coventry, Mas. Dan Hmm. sampai gitu. Jadi biar orang-orang yang pakai sorry kursi roda pakai itu tuh nggak kesulitan. Dan 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 bagusnya adalah seringkali drivernya itu juga ikut membantu waktu kondisi ada di yes. satu itu. Kayak gitu. Jadi itu standar minimal yang harapannya bisa untuk mendorong perubahan struktur yang baik gitu. Hmm. Namun memang ya semoga Indonesia 80 tahun ya alhamdulillah gitu. Semoga semoga sih. Tapi untuk sampai ke level itu let's see. Kita Oke, lihat. oke Mas. Ya, kita sudah ngobrol banyak tentang sosial, politik, ekonomi ya. Sekarang saya coba mau lompat ke sosial budaya nih Mas. Nah, seringkali itu ada omongan gini Mas. Sandwich generation atau memang masyarakat yang miskin ya, tidak hanya sandwich generation ya, masyarakat yang miskin itu sering banget dikatakan ini wah karena mereka malas saja coba kerja keras itu atau kebanyakan konsumsi. Misalnya kemarin sempat ada yang bilang tuh wah ini anak muda Gen Z itu kebanyakan ngopi-ngopi aja nih ke kafe ini. Nah, apakah ini valid Mas hal-hal seperti kebiasaan ya, kebiasaan kemudian karakter dari masyarakat misalnya Hmm. bukan masyarakat sih mungkin lebih ke individu ya. Ada yang malas, Aha. ada yang mager dan sebagainya, malas gerak. Nah, apakah ini jawaban ini bisa kita katakan valid atau bagaimana Mas?
gitu kan. Wih, ngomongin malas, iya sih. eh aku beberapa kali ngambil sampel juga, baik itu UMKM, pekerja formal, yang tadi Gen Z ya, Gen Z atau Hmm. milenial akhir gitu, yang bahasanya kan ini yang orang-orang yang akan menentukan juga ke depannya gitu, selain milenial dan yang sedang megang kan ini mau arahnya ke milenial ya. Hmm. Walaupun tetap baby boomers ya yang megang kendali. Tapi Hmm. keren loh akhirnya kan kayak seakan-akan tuh di Indonesia ininya panjang berarti kan usia harapan hidup, bahkan presiden kita kan usianya 65 lebih ya itu. Hmm. Anyway, um, kenapa sih sebenarnya kondisi itu muncul gitu, khususnya dari seni budaya? Aku mau melihat dari kacamata bagaimana ketergantungan pada tadi sih sekali lagi pekerjaan informal yang tidak menyediakan jaminan sosial Hmm. tanpa I mean BPJS tenaga kerja atau pensiun formal itu yang at least mereka tidak punya cadangan dana di hari tua. Walaupun mungkin saat ini perkembangannya sudah berbeda ya. Eh, namun tadi akhirnya kayak si Malakama Mas, mereka lebih percaya kepada hal-hal yang sifatnya bukan berarti nggak benar ya. Kadang gitu kita, aku tuh kayak mikir akhir ya, kita semakin tinggi ilmu gelarnya tuh kita mikirnya rasional banget gitu loh Mas. Kadang Hmm. kayak nggak mikir yang itu ada loh. Kayak misalkan nih Mas Ivan. Aku sana ketemu beberapa sampel gitu. Daripada Mas Ivan ngumpulin uang untuk BPJS kesehatan atau ketenagakerjaan di masa tua, lebih baik ngopeni anak saudara. Hmm. Gak logis Mas, secara realita ekonomi. Tapi itu terjadi Mas. Hmm. Terus aku harap menanggapi, oh bagus, karena gitu aja. Ya, ya itu yang dia percayai Mas. Sorry, padahal ya di beberapa aspek tadi lah dia untuk bertahan atau misalkan dalam tanda kutip nyaman ya, nyaman versi ekonomi kan kayak punya akses like Hmm. investasi tertentu bla 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 itu udah ada Hmm. ilmunya. Nah, kayak apa ya Mas ya, tidak tidak percaya pada sebuah sistem yang banyak banget sih Mas. Ini di otakku banyak nih, aku ngomongnya gimana ya? Jadi Yang langsung untuk juga coba. jadi itu satu gitu. Dan dan saya pun tidak bisa menyalahkan ketika mereka punya pemikiran gitu loh Mas. Hmm. Karena apalagi tadi ya ada beberapa aspek yang mereka percayai yang itu intangible asset gitu. Kalau BPJS itu kan aset jelas ya tangible ya. Kertasnya kita minta kita punya aset berapa, uangnya ada, terus nanti diproyeksikan 10 tahun kayak apa itu kan clear. Tapi beliau dalam konsep budaya itu lebih suka tadi menabung dengan investasi yang lain dengan asumsi tadi bisa memperlancar rezeki. Hmm. Tuh. Dan mungkin Mas Ivan juga pernah dengar stereotip-stereotip budaya yang kalau belum punya anak, ngopeni anake wong se engko kecipratan anak dadi duwe anak. Hmm. Pernah nggak mendengar statement budaya gitu? Ya, nah. Dan dan saya pernah menemukan itu Mas, gitu di beberapa kondisi yang bahkan em, ya ini ada beberapa aspek tadi sih pendidikan, kesehatan juga yang memaksa tidak ada anak dan sebagainya. Tapi itu muncul gitu loh Mas, uang daripada untuk BPJS, daripada untuk asuransi atau nabung atau beli emas yang lebih rasional untuk mengurangi kemiskinan, mereka kasih ke budaya-budaya yang kayak gitu. Nah, apakah budaya yang kayak tadi itu melanggengkan kemiskinan struktural tadi jawaban itu makanya aku wah kak banget dipikir nih. Em, saya katakan iya, tapi kayak budaya pasrah Mas. Hmm. Tidak percaya kepada tadi ya pendidikan sebagai sebagai mobilitas sosial ataupun tekanan sosial untuk menikah atau memiliki anak sejak dini. Hmm. Walaupun apakah apa namanya menikah dini itu kemudian tidak diperbolehkan, ya balik sih Mas, kalau menikah usia 17 tahun, 16 tahun ya mungkin dipertimbangkan lagi gitu ya. Tapi Hmm. kalau menikah di usia 23 atau 25 itu kan dari BKKBN ya, cowok Hmm. idealnya 24 25, cewek 21 20 kan kayak Hmm. gitu. Nah, ini bisa mempersempit pilihan ekonomi juga sih. Akhirnya Hmm. kayak Gen Z kan
aduh daripada pusing mikir kuliah nikah aja. Atau aduh skripsi, wah aku pernah mas soalnya mas dampingi skripsi ya, Hmm. nikah dulu mas, ada gak selesai mas skripsinya. Loh balik karena langsung punya anak. Dan dia baru tahu ternyata kalau udah punya anak itu ya udah nggak bisa hahaha hihi. Ya mungkin bisa tapi porsinya udah beda gak ya kayak dulu apa belum punya anak, belum punya ikatan yang sah disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa dan wah itu kan gitu loh Mas. Jadi kayak melanggengkan kemiskinan ada budaya-budaya gitu sih Mas. Pasrah, kemudian tidak percaya dengan pendidikan yang baik ataupun tadi ya anak adalah investasi, Hmm. which is itu kayak eh bermata dua sih Mas. Ada orang yang Hmm. mungkin mikir kayak Mas Ivan mungkin mikirnya anak kalau beberapa orang mikir anak adalah investasi. Saya sudah bertemu beberapa sampel yang mikirnya seperti itu. Dan itu yang mereka percaya Mas, budaya yang mereka percaya. Jadi dibalik daripada kamu S2, kamu Hmm. lebih baik, sorry nih, bukan mendiskreditkan pekerjaan. Lebih baik jadi PMI, Hmm. nanti dapat duit dari PMI, Soli sebut lagi nih misalkan di Taiwan, karena trennya waktu kami penelitian itu kan pasca purna PMI Mas. Nah Hmm. ya kan saya tanya, kenapa mau PMI? Ya gitu, ada budaya kalau di desa itu kalau anak perempuan kalau nggak nikah ya kerja. Nah aku waktu itu nggak mau nikah, masa muda mau nikah gitu. Akhirnya aku kerja. Nah uangnya gimana? Proporsinya remitansi Mas, nama variabelnya Hmm. remitansi. Em, dan cukup menarik sih. Lebih dari 60% masuk ke keluarga, Mas. Jadi Hmm. kayak eh which is tadi akhirnya terus saya tanya, ya ngobrol santai sih. Mas, Mbak, Bu, Mas, Mbak, ini biar disamarkan ya. Hmm. Ikhlas nggak? Gitu. Ya ikhlas, cuman ada beberapa hal tadi loh, Mas, yang tidak berpendidikan akhirnya hanya habis untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Tapi saya menemukan sampel yang bisa minimal itu beli sawah itu ada, Mas. Tapi nggak Hmm. banyak. Dari sekitar 80 sampel itu yang bisa beli sawah nggak ada 10%-nya. Sama ternak, lainnya habis. Jadi kayak pulang itu nggak ada apa gitu, nggak ada. Jadi gitu sih Mas, ada beberapa budaya yang kami rasa itu bisa melanggengkan kemiskinan struktural. Walaupun tadi dia kayaknya langsung dapat duit banyak. Oh, Taiwan gede Mas ternyata Mas. Di angka 15 juta, 20 juta loh. Kurs ya. Tapi Hmm. kerjanya ya lumayan. Tapi itu tadi 10 juta, 11 juta tuh langsung transfer ke keluarga. Nah, sampai rumah, lu mana? Nah, kan tadi ekspektasinya adalah simbolik kan Mas. Tidak hanya pemerintah Mas. Kita pun kan dianggap ada sesuatu yang lebih baik dalam hal ekonomi adalah sesuatu simbol. Hmm. Ya, ya. Emas, rumah, sawah, motor, mobil, istri lagi enggak ya? Enggak ya. Itu ada juga itu. Jadi dan sama dianggap akhirnya tidak berhasil dan tidak bisa memotong rantai kemiskinan karena simbol-simbol yang dipercayai pulang tadi dapat itu nggak ada Mas. Padahal ketika saya tanya kan akhirnya saya nggak bisa satu pihak ya. Tadi kita kan harus objektif. Ya karena biaya hidup itu semakin besar orang tuanya ngomong gitu. Akhirnya nggak ada dana darurat. Ya uang itu untuk konsumsi. Hmm. Kan oh ya udah ada dilema gitu Mas. Hmm. Karena merasa kayak udah digedekan, udah ini dan sebagainya dan mereka ya Padahal seperti ada program itu ya Mas, tabunganku itu ya Mas, yang iya apa, tanpa admin itu kan sebenarnya kalau mau nabung juga bisa tuh itu. ya itu saya tadi Tapi kembali lagi, nah, tadi. karena apakah kemiskinan karena budaya-budaya tertentu tadi atau malas? Tadi saya katakan ini belum valid secara ilmiah karena kami pun mungkin ada risetnya ya, tapi kami pun belum melakukan penelitian terkait hal itu. Kalau studi-studi pembangunan itu menunjukkan bahwa orang miskin tidak semuanya bekerja lebih keras, tapi ada orang-orang yang pengen naik kelas dengan bekerja lebih keras. Yang itu masuk di sektor-sektor yang rata-rata produktivitasnya rendah secara modal ekonomi. Hmm. Oke? Hmm. Nah, label malas itu biasanya digunakan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan struktural. Ya Hmm. ibaratnya kayak karena tidak sesuai dengan ekspektasi,
karena tidak sesuai dengan nominal yang diharapkan. Ya udahlah, gitu aja. Nah, akhirnya eh, bukan berarti karena malas, tapi karena merasa ada ekspektasi yang kurang. Tadi lah Mas trade off-nya. Kayak Mas Mm-mm. Ivan nih gitu, suruh penelitian, terus jam kerjanya dibuat 15 jam gitu. Cuman dapatnya ya gitu, itu misalnya nggak sesuai. Aku pernah sama di beberapa aspek gitu kajian. Bukan berarti saya malas, Hmm. tapi saya membagi proporsi diri saya agar tetap sehat gitu loh Mas. Kan nggak lucu. Loh, ya Mas Ivan nggak tahu kan, kita kalau penelitian itu kalau udah ada record tuh ditawarin semua bisa nggak gitu kan bisa aja Mas. Tapi kan mulai Tahu-tahu nggak pulang mikir, rumah. mikir ya, oh ini tipikalnya gini, oh ini nanti gimana. Sama kayak tadi pekerjaan yang lain Mas. Bisa jadi tadi, oh kayaknya nih menjadi apa, ojek online itu menarik karena insentifnya misalnya besar. Wah ternyata setelah daftar nurun terus nih, targetnya semakin besar, anggarannya semakin atau pendapatnya semakin turun, ya udah nggak 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 inilah. Apakah kemudian itu malas? Enggak. Gitu. Eh, dan nah ini mungkin satu sih Mas yang bisa kita katakan kesetaraan sih, ngomongin SDGs ya. Kami kan sedang mengembangkan tumbuh Rahayu Hub, itu salah satu penelitian internasional kami juga. Bagaimana perempuan itu diberi akses juga yang setara, baik itu Nah, ini semua nyinggung lain-lain ini ya. nih. Ya, aku bisa promosi. Jadi Rahayu Hub, tumbuh Rahayu Hub. Jadi bagaimana akses terhadap pendidikan atau pekerjaan ataupun potensi ekonomi keluarga, karena itu isu juga sih Mas di Indonesia ya. Bagaimana wanita atau perempuan itu, walaupun kita kalau ngomongin PNS kemarin kan aku ikut tuh yang apa namanya Korpri ya. PNS cewek sekarang lebih banyak Mas dibandingkan cowok Mas. Cuma di beberapa aspek budaya tadi, cewek di rumah atau cewek yang ya udahlah, eh, harus ngikut suami gitu, sosial budaya, udah walaupun suaminya dalam tanda kutip tadi ya di beberapa kondisi kategori miskin atau miskin ekstrim, ya istri harus harus ini harus harus But, nah, nerima. Itu harus nerima yang itu. Ada beberapa aspek yang kami coba kembangkan bahwa kesetaraan gender itu bisa jadi salah satu solusi untuk tidak memperparah kemiskinan atau bahkan bisa memutus rantai kemiskinan. Cuman nah, balik sih, ya karena kita objektif di dunia akademisi mungkin kita jarang Mas. Tapi kalau Mas Ivan ke laboratoriumku, nah itu laboratoriumku kan nang sawah, kan loh Mas. nah, di di UMKM itu tuh kayak kami melihat fenomena yang cukup menarik sih gitu. Walaupun ada juga cewek yang kerja, tapi nah itu tadi, jangan sampai lebih tinggi dari derajat laki-laki. Kami pernah melihat itu dan kami pernah ngobrol. Bu, ini makanannya enak, dagangannya laris, kenapa nggak di A, di B? Kan insting ekonomi ya muncul ya, nah. aspek produksi, aspek manajemen, aspek pemasaran, itu insting langsung muncul. Pun Mas niki mawon, nggih, nopo suami nggih pun kerja, pun nyaman. Nah, secara tidak langsung, ya suami tetap diutamakan, walaupun dia punya potensi bahkan lebih lebih dibandingkan suaminya. Tapi dia tahan itu. Dan itu budaya juga, Mas. Dan mana menurut Mas Ivan benar nggak budaya itu? Nah, tadi makanya tadi ada yang sempat mahasiswanya Mas Aldi mau nikah itu ya. Padahal kan sebenarnya kalau sudah nikah itu tadi ya ngurus anak. Padahal kan sebenarnya bisa dibagi tugas juga ya itu ya. Jadi skripsinya selesai, kemudian PMI kan juga tidak harus perempuan ya. Tapi yang Hmm, kasus-kasus yang saya dengar kebetulan saya juga peneliti, minatnya ikutnya di salah satunya di situ Mas. Jadi tentang tenaga kerja apa tenaga kerja migran ya. Nah itu hmm, eh, di mana dominasi perempuan dan banyak remitansi atau bahasa awamnya itu upahnya itu dikirim hmm. ke keluarga dan habis itu nggak tahu kemana itu kadang. Jadi ini yang kadang-kadang bisa jadi ini bisa dikaitkan juga sebenarnya jangan-jangan Ya. ketidaksetaraan peran antar gender ya atau antara laki-laki dan perempuan itu bisa mendorong juga langkahnya kemiskinan yang langkahnya kemiskinan dan itu berlanjut gitu ya. Mas.
Iya, benar benar benar. Nah, sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan yang menurut saya penting ini, Mas. Nah, Mhm. mungkin nggak sih kita sebagai unit individu ya, ini kemudian masing-masing orang itu menciptakan cara hidup yang baru dan nanti dengan cara kita bersama ya, bersama-sama secara kolektif itu mendukung dan ada usaha untuk pada level individu dan level komunitas ya untuk melawan, bukan melawan sih ya, untuk mengatasi eh, sistem yang atau keadaan yang memang sudah terjadi ini melawan kemiskinan yang berlarut-larut ini. Tapi secara kolektif loh, bisa nggak sih kita sebagai pribadi dan juga nanti misalnya bergabung dalam suatu komunitas untuk mengatasi itu? Bisa nggak sih Mas? Kira-kira. Wah, kalau dikatakan bisa ya kita sebagai dosen harus bisa kan kita ngomong itu ke mahasiswa kita. Sebagai umum, Mas. Harus itu mas, itu itu lip service itu pelayanan. Oke, anyway karena gini, khususnya bagi generasi muda sih ya, Hmm, untuk melawan bukan melawan juga bahasanya lebih ke mengatasi ya. kita udah tahu sistem ini udah kebentuk gitu loh, nggak mudah untuk speak up kemudian tahu-tahu merubah kecuali kayak kemarin ada aksi langsung puluhan ribu orang, wah itu King, beda cerita itu. Artinya adalah ada generasi-generasi yang butuh solidaritas kolektif. Tadi kasus misalkan kayak tunjangan kinerja dosen itu kan kolektif kolegialnya dapat ya. Jadi satu suara yang itu bisa Waalaikumsalam, menggetarkan beberapa konsep kesadaran politik dan ruang partisipasi yang memadai. Wah, aku udah kayak orang politik aja ngomong politik terus tadi. Jadi em, tapi dilemanya gini, Mas. Saat ini banyak anak muda sibuk bertahan hidup. Jujur, iya kayak mungkin kalau nggak ada Mas Anggun ya, ini saya sebut nama ya dari Hmm, redaksi gitu, yang ngompori terus beberapa teman kita di Untidar mungkin nggak ini ya. Cuman kayak model kayak misalkan saya berkaca sama diri saya aja, saya pun nggak begitu gitu loh untuk hal-hal yang melawan sistem yang udah gitu karena saya pun masih sibuk bertahan hidup Mas. hmm, Sederhananya gitu. Ini sampel saya aja, saya masih hmm, mikir sehingga sulit untuk terlibat aktif dalam perubahan yang sifatnya struktural tadi itu. Itu satu, Mas. Dan ketika kita sudah fokus bertahan hidup, apalagi kita sudah punya keluarga, kita sudah punya anak, dan energi kita semakin terbatas gitu ya. Aku yuk tiba nih 30-an ngono ya mulai kroso biasanya. Naik motor sini Jogja gas, sini Solo saiki aduh salon pas deh. Baru bariku penelitian, baru bariku apa ngambil data lagi belum. Jadi kayak eh, dan itu sampel saya Mas. Bayangkan yang dan posisi kita kan udah dari pekerja formal nih gitu ya oleh negara dan hmm, sebagainya. Nah, bayangkan Mas, yang baru lulus aja kesempatan kerja ya boro-boro mereka mikirkan konsep solidaritas kolektif Mas. Cari pekerjaan yang layak versi dia dan versi tadi keluarga dia. Terus ngomong tadi tangannya dua, tangan kanan ngasih ke keluarga-keluarganya dan saudara ataupun budaya-budaya yang dia yakini, tangan kiri harus ke istri, anak, misalkan kaki. Wah, saya makanya kalau ketemu orang kayak gitu tuh saya jabat tangan. Bismillah, ya Allah, sehat, waras, seger, gitu. Karena itu di titik luar yang biasa. mereka mereka bertahan hidupnya sangat luar biasa. Terlepas mereka apakah memikirkan itu sebagai beban atau tidak, saya nggak tahu ya Mas ya. Namun aku ketika melihat dan mendengar teman-teman yang seperti itu, kemudian mereka masih berjuang di kaki dia, bahkan mereka tidak bermain yang sifatnya praktis nggih, judi misalkan atau apapun yang pengen cepet gitu, tapi ada Mas akhirnya Hmm, sorry nih bukan berarti gimana ya KPR Mas, pengen kayak hmm, instan, dapet nih duit 600 juta 700 juta beli rumah deng, beli mobil deng, kan floating rate ya ya hmm. perbankan lah ya nih, itu kuliah perbankan ya. Di perbankan kan ada floating rate ya. Tahun pertama, tahun ketiga Iya. aman. Wah, gengsi terjaga, orang tua aman, dia bikin usaha. Tahun keempat Mas Oh, floating. pindah ke kampus yang lebih gede. Karena udah ngobrol ya, itu ketemu aku Mas, Al beli nih rumahku ya gitu.
Berapa? 800 juta. Waduh, untuk rumah hunian 800 juta, otak otak ekonomiku langsung muncul, Mas. Aku di rumah paling kan bentuk nih deh ini ya, ini tanggal 5 deh. Kan di rumah paling bobo jam 10 jam 11 terus besok jam 7 berangkat. Mau Eh, mengeluarkan uang ratusan juta untuk sesuatu yang hanya untuk diam gitu kan. Wah, terus akhirnya ngobrol loh, kok mau dijual gitu dan sebagainya. Floatingnya Al, yang tadinya cuma 4 juta sekarang jadi 8.900.000 Al. Wah, terus kan akhirnya mikir, ngitung-ngitung tadi, em, nah nggak bisa dan sebagainya, dia dipindah Mas. Ya, ada kondisi gitu juga loh Mas, yang artinya apa? Tidak semua kondisi-kondisi generasi muda itu bisa melawan secara itu tadi, namun ada beberapa pihak yang bisa melawan dengan cara instan, tapi itu resikonya sangat tinggi gitu. Kecuali dia udah punya backingan yang kayak yang lagi viral ini, anak kecil yang udah backingannya sekali ngasih angpau 70 juta itu udah beda cerita lagi, atau Rafathar yang backingannya udah triliunan itu udah dia mau beda Mas, karena ya tadi orang kan beda-beda. Kalau udah backingannya gitu aman, dia mau mau produk bisnis apapun udah nyaman. Nah, eh, mungkin ya Mas, beberapa komunitas telah membangun ekonomi solidaritas. I mean koperasi atau ya kalau di Kelas merah beberapa putih. aspek ya, BMT ataupun ekonomi berbasis komunitas, arisan itu kan Hmm. komunitas. Hmm. Namun tantangannya adalah skala dan dukungan kebijakan itu Hmm. yang masih minim. Tadi Mas, karena seberapa besar Anda memberikan pengaruh kepada sebuah wilayah. Politik. Untidar bisa Mas, pengaruhnya gede Mas. Ya kayak kemarin aja aku dapat SK itu kan, bang langsung ada DP. Wah, Nggak itu tahu dari langsung mana tuh. sekolah di sini, Mas. Itu dari ini sorry ya, ini boleh itu dari BNI, BTN, terus Bank Jateng, apalagi tuh. eh yang kemarin BSI, baru kemarin tuh BSI masuk. Nggak usah pakai anggungan, udah nggak usah pakai apa-apa, cukup fotokopi SK sama KTP. Pak Aldi minta 700 juta, 2 hari lagi kita cairkan. Ya hari ini dan besok, besok kita cairkan 2 hari. Aku ya, oke, ini bisa memutus rantai kemiskinan. Coba ini ngeri gitu. Nah, maksudnya adalah beberapa komunitas bisa membangun ekonomi, tapi tadi Pak, ketika dukungan kebijakan publiknya kuat. Ya kalau kita kerja di Untidal kuat Mas. Coba kalau kerja di UMKM kecil gitu ya, privilege-nya akan beda Mas. Karena gitu loh. Jadi akhirnya gini, langkah real untuk mengubah struktur yang mendukung kemiskinan ya, karena tadi kan kita ngobrolin kemiskinan yang turunan itu. eh karena ini asta citanya lagi ke arah agraria dan aset ya kan, 2 tahun nggak dipakai diminta negara, ya kan. Jadi em, kalau kami lihat pertama reformasi agraria dulu dan akses aset, artinya apa, ketahanan pangan dari masing-masing sih. Mungkin itu susah, tapi aku rasa bisa gitu ya, kayak kayak kemarin kan udah banyak ya kita membangun sistem di rumah, melihara 2 ayam, melihara ayam petelur loh, at least tiap hari kita bisa makan telur, lele gitu ya, atau nanem-nanem yang ya ini bagi yang punya tanah lebih ya bisa, tapi kalau enggak ya ya aquaculture dan bla 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 kan udah banyak di YouTube juga ya, itu satu sih. Terus vokasi ya walaupun akhirnya aku juga inline juga, kita akhirnya arahnya ke tenaga kerja gitu. Orang-orang kayak Pak Habibie mungkin 100 tahun sekali, mungkin ya, di saat mungkin di UK, di Amerika mungkin 20 tahunan sekali ya, tapi di Indonesia mungkin 100 tahun sekali, dan ya sekarang belum ada. Mungkin akan Semoga ada yang segera, amin, mungkin dari Untidar. Mas Aldi. Nah, itu sih reformasi agraria, ketahanan pangan, aset, pokoknya gitu-gitu. Terus pendidikan vokasional yang berkualitas, artinya vokasinya benar-benar yang setidaknya dia bisa berdiri di kaki sendiri sih, bukan yang sekedar cari IPK kemudian nothing to do gitu. Terus mereka, walaupun balik ketika kami ngobrol waktu itu dengan stakeholder eh, akreditasi Mas. Jadi intinya adalah em, ya orang mau kuliah itu biar dapat pekerjaan formal itu. Itu benar. Tapi kalau ada konsep vokasional yang formal juga dapat dan dia bisa berdiri di kaki sendiri, itu yang lebih baik. Maksudnya nggak mengandalkan orang itu loh. Kayak Mas Hmm. Ivan jadi PNS nih, wah gokil ya.
Eh, tapi Mas Ivan juga ketahanan panennya jalan di rumah, nanam kangkung. Ada dua apa namanya ayam petelur itu kan nggak mengandalkan oke lah dari negara ada tapi dari yang lain juga ada itu kan something good, really really good. Em, Kemudian kalau ngomongin ekonomi ada pajak kekayaan dan retribusi sih Mas. Retribusi pendapatan yang perlu dievaluasi secara bertahap. Ya walaupun kemarin kan HKPD-nya udah dapet ya, maksudnya udah jalan. Artinya pajak-pajak itu alokasinya, eh, namanya apa, obsen kayak gitu-gitu ya, ekonomi banget Mas. Intinya pajak dan retribusi itu perlu alokasi yang lebih lebih baik lagi dengan HKPD yang kemarin PDRD ke HKPD terus berkembang lagi gitu-gitu sih. Em, Kalau ngomongin sistem jaminan sosial sebenarnya universal. Ya ini cuman harapan aja ya. Ya orang-orang yang ya keren sih kalau Indonesia kayak UK gitu loh. Yang penting nggak nyabu, nggak narkoba, nggak mabok aja udah bisa hidup Mas dibiayain negara Mas. Soalnya aku ketemu itu teman dosen yang anaknya tadi difabel itu dikasih bulanan Mas sama negara. Karena bukan ke ininya, bukan ke temanku tapi ke anaknya, kayak gitu. Agar anaknya tetap bisa hidup gitu loh. Nah, itu kan kayak wah gokil. Beneran Pak? Iya, bahkan obat aja kita dijamin negara, Mas. Obat terus tadi bahkan ketika nanti sudah 25 tahun, negara akan menyediakan rumah agar dia bisa hidup mandiri dengan tadi jaminan dari negara. Cuman ya itu pajaknya tuh 30%. Lokasinya tapi jelas. Iya. Ininya. Cuma ya lagi Nah, kayak kita gaji UMR foto 30% ya. Tapi tadi ya ada lemu benernya mas. tadi ya. Jadi kayak kemiskinan tuh akhirnya akan hilang, bukan hilang lang kayak kurva lo apa kurva Loren gitu enggak sih Mas. Tapi mendekati mendekati nol gitu itu kemungkinan besar bisa karena itu sudah dibuktikan. Nah, tapi kembali sih sistem jaminan kan akhirnya sudut pandang ya Mas. Hmm. Eh, dan nggak semua itu kalau ngelihat uang banyak itu siap ya Mas. Wah, Oke. Mas Ivan nih ngelola dana DIPA 500 miliar. Wah, ambekannya ngomongin. Nek kalau aku kayaknya, oh bentar dulu ah. Tak wudhu dulu, tak sholat 2 rakaat. Budaya ya, main jernih gitu. Tapi tadi Pak, nggak semua orang bisa gitu dan ketika orang itu dikasih amanah, yang kemarin lah sempat banyak kasus ya, entah itu dikorupsi, entah itu dikolusi ataupun yang lain. Nah, jadi sistem penguatan itu pun juga perlu difikskan sih. Walaupun itu ranah politis dan ya, apakah di UK nggak ada korupsi? Ada, Mas. Aku pernah dengar berita gitu ngobrol sama sana gitu di sana ya ada hanya saja memang tadi mereka udah nggak terlalu banget pengen korupsi karena yang panjenengan tadi sampaikan hajat Hmm. hidup dasar untuk bertahan hidup itu sudah tercukupi gitu loh Mas. Hmm. Jadi kayak Mas Ivan anaknya sudah dibiayai negara, anak dua atau anak tiga, rumah disiapin negara, nikah dibiayain, dibeli apa suruh ini ibaratnya, nikah dah nanti semua dibiayain negara, gaji juga dari negara dan sebagainya. Jadi kayak udah tenang. Terus oh ini tapi itu budaya ya. Em, Apa sih Mas? Tamak ya mungkin ya. Hmm. Itu nggak ya karena di Indonesia belum bisa mengatur sistem jaminan itu Mas. Mungkin PNS sudah bisa, tapi bagaimana dengan penguatan UMKM? Hmm. Bagaimana dengan koperasi? Lah UMKM nek ora gerak kan orang mah, Mas. Iya kan, Mas? Bil. UMKM pun yang sudah settle pun mereka harus buka toko atau buka online shopnya kan agar agar ada pesanan dan agar ada sirkulasi. Kalau enggak kan ya gitu. Dan yang terakhir mungkin partisipasi masyarakat sih dalam perumusan tadi. Nah Beberapa ini. kayak kami pun mencoba apakah kami kemudian hanya berbicara tidak, kami sudah bertahun-tahun mencoba melakukan itu untuk membantu yang terbaik agar skenario-skenario tadi kemiskinan itu benar-benar bisa turun termasuk besok sok ini kami berangkat ke beberapa kabupaten untuk sharing master plan bagaimana UMKM lokal karena benar Mas UMKM itu kartu pengaman nggak semua orang bisa masuk formal tapi semua orang bisa masuk informal UMKM itu loh Mas. Nah ini kalau
nggak diatur master plan-nya kan juga tadi kita kasih pendidikan dan ini pemerintah yang harusnya menjalankan karena sistemnya gitu harapannya. Lu bayangin kayak Mas Ivan punya temen punya usaha, ayo tak bantu biar standar naik kelas BPJS dan lain-lain. Cuman tadi itu Mas kayak pendidikan aja aku juga baru baca, wah sekolah kedinasan berarti kan, wah ternyata seseru itu sih. Maksudnya obrolan kita ini kan berkembang, tidak hanya melihat satu aspek. Tapi apakah kemudian sekolah kedinasan itu tidak tidak baik ketika tidak banyak porsinya dibandingkan perguruan tinggi negeri beasiswa gitu. Kalau menurut Mas Ivan gimana? Nah, jadi hipotetikal sih Mas, tapi tentu saya punya argumentasi sendiri. Jadi kayak nggak nggak salah juga, tapi ketika dikomparasi, karena bener-bener Gak aku fair. baca datanya tuh sekolah kedinasan ternyata sebesar itu biayanya. Kalau Nah, itu. dibagi rata sama perguruan tinggi negeri aja, yang mungkin nggak ada 200 ya, dan perguruan tinggi swasta itu Nggak masyarakat fair. Indonesia beasiswa udah nggak kayak sekarang KIP yang sorry ya isu gitulah. Oh, bisa lebih merata ya Mas. That's the point. Dan itu nanti secara jangka panjang kemiskinan akan menurun. Cuman butuh waktu tadi sih Mas. Yes, semoga besok yang ke 80 tahun, terus nanti lanjut lagi sampai 100 tahun Indonesia emas 2045. Mantap. Oke, Mas Aldi. Nah, Ya, ini terakhir banget ini Mas Adi bisa memberikan closing statement enggak, Mas? Mungkin 2 3 kata itu untuk menutup sebelum nanti saya tutup. oke. Pada prinsipnya miskin itu bukan sebuah statement yang buruk juga untuk beberapa hal. Tapi bukan berarti miskin itu adalah sesuatu yang normatif dan memang harus kita permisifin, enggak juga. Karena pada prinsipnya perspektif ekonomi, sosial, budaya, politik itu menganggap bahwa kata miskin itu sesuatu yang diskreditnya negatif gitu. Hmm. Em, Walaupun tadi bisa jadi miskin tapi hatinya tenang. Sih kan tadi, aduh. Miskin tapi nggak serakah gitu ya. Miskin tapi tenang keluarganya. Cuman saya belum pernah menemukan sih yang itu ya. Namun pada prinsipnya adalah miskin itu bukan sesuatu yang kemudian menjadikan diri kita itu terdoktrin, wah miskin nih gitu. Ya, tapi bagaimana kita menganggap miskin ini adalah suatu indeks sih, satuan ukur yang kemudian kita perlu melihat pada indeks lain agar tidak menjadi miskin. Gitu, Mas. Jadi, Ya, oke yang dikatakan miskin, versinya apa sih kata miskin itu gitu. Benar-benar filsafat ilmu sih. Miskin dalam aspek BPS Rp20.000 per bulan. Ya, per hari, sorry. 20.000 per hari. Koreksi kalau saya salah, ya. Berarti secara kurang lebih Rp600.000 per bulan per orang. Jadi hmm. misalnya gajinya Mas Ivan plus token wis 15 juta, iku wis udah miskin. Kan bahasanya gitu ya. Itu gaji BPS. Oke, bahkan Mas Ivan bisa tadi ngomongin budaya nih, bisa menyekolahkan anaknya, istrinya kalau mau sekolah lagi bisa, bahkan saudara-saudara Mas Ivan juga bisa, plus mungkin Mas Ivan mau KPR. Tapi bukan gimana, tapi kalau bisa dipertimbangkan banget KPR. Itu pesan. Em, Kemudian, misalkan tadi miskin versi buat Bank Dunia itu lebih tinggi lagi grade-nya. Jadi kata miskin sendiri bukan sebuah momok yang harus negatif, tapi kita bisa menjadikan pijakan bahwa oh dari miskin itu bagaimana ya agar tidak miskin. Ya kalau di ekonomi ada kurva Lorenz. Nah disitulah muncul eh, model-model ketimpangan. Nah, bagaimana kita memperkecil ketimpangan itu. Kita mikirnya positifnya ke situ aja. Soalnya kalau dipikirkan, aduh, ya ya miskin terus tadi pasrah terus nerima nasib gitu. Ya tidak akan ada yang bisa merubah kecuali diri kita. Karena saya Islam di Al-Quran sudah menulis hal itu juga. Dan kita harus percaya bagi yang beragama Islam ya. Tapi saya rasa buat yang agama lain juga pasti ada gitu. Oke, terima kasih Mas Aldi untuk closing statement-nya. Kalau boleh saya kesimpulkan, jadi obrolan kita itu yang pertama bahwa
kebijakan publik itu atau dalam hal ini negara ya atau mungkin yang melakukan penyelenggara negara itu apa yang dilakukan tidak sepenuhnya kita tidak bisa mendikotomikan ini 100% benar dan 100% salah karena ada ruang di mana itu salah, ada ruang di mana itu make sense untuk diterapkan. Kemudian untuk mengatakan apakah ini akibat kemiskinan yang langgeng ini yang ada di dalam masyarakat dan terus-menerus terjadi itu terjadi karena eh, tidak hanya satu faktor tetapi multifaktor juga seperti misalnya sosial budaya dan juga memang ada kebijakan yang mendukung itu dan banyak hal ya. Tuh yang bisa kita simpulkan pada podcast kali ini. Nah, untuk penutup saya bisa bilang bahwa obrolan ini benar-benar membuka mata ya, sekaligus bisa kita membuat kita berpikir ulang kembali brainstorming mengenai kemiskinan. Dari miskin tujuh turunan, kemudian ada generasi sandwich sampai struktur sosial dan ekonomi yang memang terlalu berat untuk diatasi sendirian. Tapi di dalam Polikopi ini, podcast Polikopi, Siniar Polikopi, ini penting ya ruang-ruang diskusi seperti ini supaya kita bisa tidak merasa sendiri ya ketika misalnya Anda sedang menghadapi atau sebagai generasi sandwich itu tidak merasa sendiri. Di sini kita juga bisa berpikir bersama dan siapa tahu obrolan santai ini nanti lahir kesadaran yang penting untuk mengatasi warisan kemiskinan. Nah, terima kasih juga untuk Mas Aldi yang sudah berbagi insight dan perspektifnya hari ini, juga untuk teman-teman sekalian, Sobat Polikopi yang mendengarkan sampai akhir. Semoga ada satu dua hal yang bisa Anda bawa pulang, renungkan, dan mungkin mulai Anda ubah dari sendiri atau dari sekitar Anda untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri. Sampai jumpa di episode Polikopi selanjutnya. Tetap kritis, tetap semangat, dan salam sehat. Terima kasih Mas Aldi.